Alhamdulillah baik, Bu. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Oke, pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung, khususnya luas permukaan tabung. Sebelum kita masuk ke materi inti, di sini Ibu akan memberitahu kesepakatan belajar kita pada hari ini. Yang pertama itu tidak makan di kelas. Terus yang kedua, mencatat semua informasi materi pelajaran. Yang ketiga, duduk yang rapi dan memperhatikan penjelasan Ibu ya. Terus yang keempat, kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu melalui kegiatan demonstrasi terkait bangun ruang sisi lengkung pada tabung, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat dan jaring-jaring tabung dengan benar. Yang kedua, melalui LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan tabung dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dengan tepat dan benar. Yang ketiga, melalui aktivitas mandiri peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dengan tepat. Oke, di sini Ibu ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, kalian tahu nggak bagaimana bentuk tabung dalam kehidupan nyata? Tahu, Bu. Apa contohnya? Kaleng susu, Oke, kaleng susu. Terus apa lagi? tempat pensil. Ya, bisa tempat pensil yang berbentuk tabung. Oke, pertanyaan yang kedua, itu adakah hubungan jaring-jaring tabung dengan luas permukaan tabung? Ada, Bu. Ada ya, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Baik, Bu. Oke, ini penerapan tabung dalam kehidupan sehari-hari yang tadi kalian udah sebutin. Di sini ada kaleng susu, gelas, drum air. Manfaatnya itu kalian bisa mengetahui nih banyak liter air susu yang ada di dalam kaleng atau berapa banyak luas permukaan yang bakalan dicap di drum air ini. Kayak gitu. Sebelum kita memasuki materi inti, di sini Ibu akan ada asesmen awal dulu nih. Kita pakai quizzes, kalian tinggal scan di sini pada bawa HP semua ya. Bawa, Bu. Oke, kalian scan dulu ya. Baik, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, udah semua ya mengerjakan asesmen awalnya. Nah, di peringkat 1 ada Ana. Kita tepuk tangan. Nah, kita masuk ke materi inti. Hari ini kita belajar tentang luas permukaan tabung. Sebelumnya Ibu bakal jelasin apa sih itu tabung. Tabung itu merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung. Jadi nanti di bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Yang pertama itu tabung. Kita belajarin tabung itu. Nah, tabung itu dibentuk oleh 2 lingkaran yang identik. Jadi lingkarannya sama, ukurannya juga sama. Dan 1 persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini Ibu mempunyai bentuk tabung. Jika nanti Ibu buka tabungnya, nanti dia bakalan terdiri dari 2 lingkaran sama 1 persegi panjang. Nah, ini bentuk tabung yang sudah Ibu buka. Dia terdiri dari 2 lingkaran
dan 1 persegi panjang. Oke, kalian kebayang ya? Jadi tabung terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, dari yang tadi udah Ibu contohin, di sini kita masuk ke sifat-sifat tabung. Kalian udah tahu ya, tabung itu terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Maka sifat yang pertama itu udah termasuk dia memiliki 2 lingkaran. Itu lingkarannya bentuknya bidang atas dan bidang alas, dan bidang tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Yang kedua itu dia mempunyai 2 buah rusuk, yaitu rusuk atas dan rusuk alas yang berupa lingkaran. Jadi kan tadi ada 2 lingkaran, dia mempunyai 2 buah rusuk. Yang ketiga itu dia mempunyai jari-jari juga. Lingkaran atas dan alasnya besarnya itu sama karena lingkarannya identik. Terus yang keempat, tabung juga memiliki tinggi, adalah tingginya itu jarak antara titik pusat lingkaran yang atas dengan titik pusat lingkaran yang alasnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke luas permukaan tabung. Jadi luas permukaan tabung itu kita kan udah mengetahui nih jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi. Dengan demikian, luas permukaan tabung itu jumlah keseluruhan dari sisi-sisi yang termuat di dalam tabung tersebut. Tadi kan ada 3 nih, berarti itu kita jumlahin luas 2 lingkaran dan luas 1 persegi panjang. Nah, tapi kalau misalkan tabungnya cuman ada alasnya, gak ada tutupnya, berarti dia cuman terdiri dari alas sama persegi panjang. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, dari kalian sudah mengamati jari-jari tabung, lalu bagaimana nih rumus dari luas permukaan tabung tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita simak LKPD, nanti Ibu berikan LKPD-nya. Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok dulu. Kelompok yang pertama itu terdiri dari Disya Putri dan Alvina Damayanti. Kelompok kedua Alvina Aulia dan Isnaini Meana Risti. Dan kelompok yang ketiga itu Nisrina Ajaka. Oke, Ibu bagiin LKPD-nya. Kasih dulu ya. Mas Bu. Iya. Oke, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, kalau kayak gitu kita presentasiin hasil pengerjaan kalian ya. Perwakilan saja yang maju, oke? Iya, Bu. Perwakilan kelompok 1 silakan maju. Baik, Bu. Jadi, luas permukaan tabung adalah 2πr R plus P. Makasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2 silakan maju. Kesimpulannya, jadi luas permukaan kalian adalah 533,8 cm persegi. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Jawabannya benar ya. Jadi luas permukaan kaleng susunya itu 533,8 cm persegi. Sebelumnya udah paham semua ya? Udah, Bu.
kalian sudah mengerjakan LKPD dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, kita simpulkan materi hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Kesimpulan hari ini itu kita mempelajari tabung. Tabung itu terdiri dari 3 buah bidang sisi, yaitu 2 buah lingkaran, 1 persegi panjang. Dan kita juga belajar rumus luas permukaan tabung. Rumusnya itu 2πr dikali r ditambah t. Oke, terima kasih Disya atas kesimpulan materi hari ini. Kita beri tepuk tangan buat Disya. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran terakhir kita akan melakukan penilaian mandiri. Jadi kalian kerjakan sendiri-sendiri ya di buku soalnya. Oke, apakah sudah selesai mengerjakan penilaian mandirinya? Sudah, Bu. Oke, Ibu ambil ya. Oke, selanjutnya di sini ada refleksi pembelajaran. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan terkait kepuasan kalian mengenai hasil pembelajaran hari ini. Ini bisa di-scan dan bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, jangan lupa ya dikerjakan. Baik, Bu. Oke, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Cukup sampai di luas permukaan tabung. Nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai volume pada tabung. Kalian bisa belajar sedikit-sedikit terlebih dahulu di rumah, baik melalui YouTube ataupun Google. Oke. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.